Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Yakinkan diri kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun kita berada. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hari baru. Orang yang sadar setiap diberi hari baru oleh Allah, dia selalu berusaha untuk tumbuh dan berkembang menjadi diri yang baru, dengan kesadaran yang baru, sudut pandang yang baru. Jadi hari baru itu bukan sekedar disyukuri, tapi hari baru itu dinikmati. Dan kita harus percaya kalau hari ini kita masih hidup karena Allah masih mau menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menyelesaikan segala urusan kita, menyampaikan cinta kasih Allah lewat tangan kita, lewat peran yang diberikan Allah kepada kita. Termasuk hari ini kita dihadirkan di sini, pasti Allah punya rencana besar untuk kita. Karena tidak semua orang dihadirkan di tempat ini. Tidak semua orang juga bisa menonton live kajian kita hari ini. Itu yang namanya sinkronisasi. Karena dalam hidup tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi Allah sebetulnya sedang memenuhi segala kebutuhan kita. Yakin kajian hari ini bisa menginspirasi, bisa membuat diri kita yang baru, diri kita yang selalu sadar, yang tumbuh, yang berkembang. Oleh karena itu, mari kita puji Dia dengan sepenuh hati kita, dengan kesadaran penuh. Jangan sekedar kata-kata. Pujilah Dia sepenuhnya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji habis buat-Mu. Kami berada di sini bukan karena kehebatan kami, bukan karena daya kami. Kami berada di sini karena dihadirkan oleh-Mu. Karena Engkau yang paling tahu segala kebutuhan kami. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, bersama-sama menyadari kehadiran ilahi dalam diri. Dia selalu menemani kita, membersamai kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Selalu memilih yang terbaik buat kita, walaupun kita tidak suka. Selalu menumbuhkan kita supaya kita berkembang. Selalu memberdayakan diri kita. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan bicara 3 fase keimanan. Lalu ada pertanyaan, Anda di fase mana? Jadi hari ini akan saya kupas, dan akan banyak sekali hari ini kita mengupas ayat-ayat suci, warisannya para rasul, warisannya para nabi, yang selama ini hanya disentuh-sentuh bagian luarnya saja. Sehingga banyak ulama-ulama yang terkenal mengatakan kalau Al-Quran itu sampai hari ini masih perawan. Dan kita coba membuka rahasia terdalam, sehingga dari kajian kita hari ini kita akan tahu kita semua ini ada di fase mana. Ya, kira-kira itu kajian kita hari ini. Saya mohon izin karena nanti akan banyak ditampilkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya buka dulu Al-Quran digital miliknya Departemen Agama, supaya kita nanti bisa melihat ya ayat-ayat ini secara langsung. Jadi saya tidak membuat presentasi secara sendiri. Mohon maaf.
Bisa melihat dari belakang, karena ini yang paling besar ya. Jadi saya langsung menggunakan Al-Quran terjemahan Departemen Agama, ya, supaya semuanya bisa melihat ya. Baik. Sebelum saya masuk ke situ, ada satu pesan emas. Saya menyebutnya ini pesan emas. Pesan ini disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan semua kita sudah tahu kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu salah satu sahabatnya Nabi Muhammad yang sangat terkenal. Yang beliau sampaikan adalah, jangan kalian ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Masuk ya pesannya? Jangan ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Seorang Umar bin Khattab menyampaikan pesan ini, pasti beliau punya alasan. Mungkin, ini mungkin, dugaan saya. Di zaman itu banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, ya toh? Tetapi tidak layak diteladani. Mungkin, dugaan saya. Kan tidak mungkin melarang kalau tidak ada fakta. Setuju ya? Sehingga muncullah kalimat emas ini. Jangan kalian ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Paham ya? Oke. Nah, saya juga menyampaikan satu pesan emas dari seorang sufi besar yang sangat saya kagumi, yaitu Syekh Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, cermin tak memantul ya karena debunya, bukan karena cahaya tidak hadir. Jadi kalau ada cermin tidak memantulkan cahaya, itu bukan karena cahayanya tidak ada. Dia tidak memantul itu karena ada debu di permukaan cermin. Pernah lihat cermin yang kotor? Kalau cermin yang kotor, bayangan kita tidak jelas kan? Itu bukan karena tidak ada cahaya. Cermin ini tidak mampu memantulkan cahaya, bukan karena tidak ada cahaya, tapi karena ada debu di permukaan cermin. Jadi kalau ada orang yang tidak berwibawa, ada orang yang tidak berharisma, bukan di dalam dirinya tidak ada Tuhan, bukan tidak ada Allah, karena Allah itu meliputi semua makhluknya. Tetapi karena begitu kotornya, debu yang melekat di dalam jiwanya begitu kotornya, sehingga kehadiran Allah dalam dirinya itu tidak memantul keluar. Pernah nggak ada lihat orang yang kejam, kata-katanya penuh kebencian, pikirannya penuh kemarahan, emosinya meledak-ledak? Bukan nggak ada Allah, bukan nggak ada Allah dalam dirinya, bukan tidak ada sumber kebaikan dalam dirinya, tetapi begitu kotornya, sehingga cahaya ilahi dalam dirinya itu nyaris tidak tampak. Barangkali itu pesan dari Syekh Jalaluddin Rumi. Bisa nangkap pesannya? Oke. Gak apa-apa kalau nggak bisa nangkap sekarang, nanti kan bisa diulang-ulang. Karena ini direkam dan akan diupload nanti sore di channel YouTube saya. Sebelum saya masuk ke ayat-ayat kitab suci, kita ada di fase mana? Ya, 3 fase keimanan ini akan saya jelaskan secara rinci, dan pertanyaannya kita di fase mana? Berarti seperti biasa, selesai kajian ini kita akan tahu saya ada di fase mana. Itu namanya pembelajaran berbasis kompetensi. Itu yang akan saya tuju. Jadi ngaji itu harus jelas arahnya ya. Bagi yang sadar, ngaji itu bukan cari pahala lagi. Karena pahala yang sebenarnya adalah kita berubah nasibnya, kita berubah realitas kehidupannya, kita lebih bahagia, itu pahala itu. Dan pahala itu bukan soal nanti. Pahala itu harus kita rasakan di sini, saat ini, sekarang. Ya. Jangan berpikir nanti, besok itu belum tiba. Masa lalu juga sudah lewat. Kita bernapas di sini, saat ini, sekarang. Dan napas itu indikator hidup. Dan hidup kita, ya sekarang, di sini, saat ini. Makanya selesaikan aja hari ini, tampil dengan baik hari ini, tidak usah memikirkan besok. Maka siapapun yang tampil baik hari ini, dia memiliki masa depan. Sesederhana itu sebenarnya hidup. Dan sebelum saya masuk ke sana, sekarang ini kan di dunia media sosial, itu ada satu fenomena yang sangat luar biasa. Nama fenomena itu
Rojali, dan Rohana. Tahu nggak itu? Rojali itu rombongan jarang beli. Kalau Rohana itu rombongan hanya nanya. Nah, fenomena ini terjadi di mall besar. Di mall besar itu katanya sekarang, ya, cari parkir aja susah, setengah mati. Apalagi bagi orang yang pikirannya negatif. Tapi kalau saya ke mall selalu nyanyi, dapat parkir yang enak, paling depan, selalu begitu. Ya sama anak-anak. Imajinasikan dapat parkir yang nyaman, begitu. Selalu begitu. Dan selalu ada, kan orang tidak selamanya tinggal di situ. Begitu saya datang, ada yang pergi. Kadang-kadang saya anak-anak suka begini bilang, kok ayah tuh bisa parkir di tempat ini terus menerus ya? Gitu. Itu karena dari rumah tidak pernah berpikir parkir susah. Tetapi fenomena ini, sedemikian banyak orang berkunjung ke mall katanya, tetapi omset para pedagang di mall itu, omset toko-toko itu tidak berbanding lurus dengan banyaknya orang yang datang. Maka fenomena ini disebut fenomena rojali. Jadi rombongannya banyak, tapi jarang beli. Ada lagi namanya fenomena rohana. Kalau rohana itu rombongan hanya nanya. Ada lagi ya, namanya rombongan rohali. Rombongan hanya lihat-lihat. Ada lagi rombongan rohalus. Ada lagi itu. Yaitu rombongan hanya elus-elus. Ada lagi ini, namanya rombongan rocega. Tahu nggak itu? Rombongan cek harga. Ya, begitu cek harga, langsung otaknya bereaksi, wah mahal, ini perampokan. Nah itu, pasti tidak akan pernah bisa menggunakan sepatu atau baju itu. Makanya hati-hati ya. Kemarin di kajian Ngariksa, saya sengaja memberikan kajian khusus diet, pikiran dan perasaan. Mungkin ada yang sudah dengar ya. Itu cara merubah nasib itu. Ya. Ada lagi rombongan berikutnya itu Romusa. Bisa ditebak? Rombongan muka susah. Nah ini fenomena sosial. Kelihatannya saya bergurau. Tetapi fenomena ini sebenarnya gambaran betapa banyak manusia sekarang ini lebih senang untuk pencitraan diri. Ingin dibilang kaya, ingin dibilang status sosialnya tinggi, ingin dibilang manusia terhormat gitu. Sekalipun harus membohongi dirinya sendiri. Dan saya yakin ya, para peneliti yang membuat singkatan-singkatan ini itu bukan orang biasa. Itu mereka-mereka yang sangat tajam melihat fenomena sosial ini. Tapi saya tidak akan bicara itu. Justru saya akan menarik lebih dalam lagi. Banyak orang yang datang ke mall, tetapi tidak berbanding lurus dengan omset para pedagang. Seperti banyak orang yang mengaku beriman, banyak orang yang mengaku beragama, tempat-tempat ibadah, sibuk dengan berbagai macam ritual, tetapi tidak berdampak pada akhlak. Itu sebenarnya poin saya. Jadi bukan rojali, rohana itu sebetulnya saya bergurau aja. Nah banyak orang mengaku beriman, tetapi moralitas semakin memburuk. Itu poin saya. Banyak orang yang mengaku beriman, tetapi dia tidak memiliki ciri-ciri sebagai orang yang beriman. Kalau di Quran kan jelas sekali. Ciri orang beriman itu, kata Quran, 1 bahagia. Ya toh? 2 sholatnya khusyuk. Sholatnya ingat sama Allah, bukan ingat yang lain-lain. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Itu kata Quran itu. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja. Karena pakai bahasa Arab juga banyak yang nggak ngerti. Yang keempat, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang nggak penting. Kan begitu? Ya. Dan banyak lagi ciri orang yang beriman menurut Al-Quran. Nah, ciri orang yang beriman menurut Nabi Muhammad itu lebih detail lagi itu, melampaui yang ada di dalam Al-Quran. Karena beliau kan akhlaknya Al-Quran. Tidak disebut orang yang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan kata-kata dan perilakunya. Itu lebih tegas lagi kalau Nabi. Tidak disebut orang beriman kalau tetangganya merasa terganggu oleh kata-katanya, perangainya, perilakunya. Tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak karena makan kenyang, sementara tetangganya tidak bisa makan karena kelaparan. Itu tidak disebut orang beriman, kata Nabi. Tidak disebut orang yang beriman jika dia lewat suatu jalan, ada ranting, dia tidak singkirkan. Gitu. Ini ngakunya orang beriman, bahkan bikin polisi tidur. Pakai semen lagi.
Gede lagi, ya. Puas kalau orang jatuh. Makanya kalau ingin disebut orang beriman, sederhana. Negara ini disebut negara yang beriman, kalau polisi tidur sudah nggak ada, itu aja. Walaupun katanya polisi tidur itu polisi yang paling jujur. Polisi tidur itu gambaran kan? Yang berkendaraan tidak tertib, betul nggak? Yang tidak berkendaraan juga tidak terima, kan begitu? Ini masalah kan, masalah sosial kelihatan. Sederhana, ya. Tapi ini kan sangat luar biasa kalau kita mau jujur. Ranting saja tidak disingkirkan, kata Nabi tidak disebut orang yang beriman. Nih Bapak Ibu nih, kadang-kadang jadi penitia hari besar agama. Bikin panggung di tengah jalan, jelek aja. Gak peduli, orang gak bisa lewat. Gak peduli, ekonomi terhambat. Gak peduli, orang menjadi susah. Yang penting kita sedang menunjukkan ego keyakinan kita. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada apa tidak ada? Nggak ada? Oh alhamdulillah, sudah beriman berarti. Nah ini fenomena, ya fenomena. Jadi ya fenomena rojali dan rohana itu sebetulnya hanya pintu masuk saja. Saya ingin masuk lebih dalam lagi, ya. Jadi kita beriman itu jangan cuma pencitraan di luar. Iman itu sebetulnya kan masalah pribadi. Yang harus kita tampilkan keluar itu kan sebetulnya dampak dari keimanan itu. Yang ujungnya kan akhlak sebetulnya. Maka Nabi Muhammad bicara ciri orang beriman itu sudah lebih jauh dalam dimensi akhlak. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya sarapan pagi aja. Sarapan pagi nih, mau sarapan pagi, saya memandang makanan di meja. Ya udah. Saya tunda dulu makannya. Saya keluar dulu. Sambil berjemur saya jalan pakai celana kolor. Saya khawatir tetangga saya ada yang tidak punya beras. Saya makan yang enak, sementara tetangga saya ada yang tidak punya beras. Saya khawatir. Yang terdekat aja. Jadi saya keluar dulu. Setelah saya tahu, oke, aman. Baru saya makan. Masih ingat gak? Saya tidak sekelas Nabi Muhammad. Wah, terlalu jauh. Nabi Muhammad itu mau minum susu, ya. Beliau pandangi dulu susunya. Saya lapar kata Nabi, dan susu sudah di depan saya. Tapi saya khawatir ada yang lebih lapar dari saya. Maka beliau tidak jadi minum susu. Sudah begitu nggak Bapak Ibu iman? Sudah begitu belum? Cocok nggak kalau hari ini kita bahas 3 fase keimanan? Cocok. Nanti kita akan tahu ada di level mana kita. Oke? Siap? Siap masuk? Yes. Kita masuk ya. Saya akan masuk dulu dari data. Oh, mohon maaf. Saya masuk dulu dari data. Ada survei terbaru dari Pew Research Center. Dan kita harus bangga ya, karena negara kita dinobatkan jadi negara paling rajin berdoa. Ini riset serius ini, ya, riset serius. Sampai ada angka-angkanya. Jadi makanya saya tampilkan data statistiknya. Jadi orang Indonesia ini 269 ya, 300 ya, juta itu, ya. Jadi penduduk kita ini kan sudah lewat itu. Sekitar 290 jutaan lah sekarang. Sekitar 269 juta 300 ribu itu berdoa. Jadi 95% orang Indonesia setiap hari berdoa. Saya sangat senang dengan riset ini. Bisa terbayang ya, betapa hebatnya negara kita kalau doanya ini benar gitu. Kalau doanya benar gitu. Tapi masalahnya kok ada yang nyeleneh itu di komentar di riset ini. Paling juara dalam berdoa, tapi paling juara dalam berdosa katanya. Itu yang nyeleneh itu, bukan saya, bukan. Itu saya lihat ada komentar di bawah riset ini. Ya, saya lihat ini di CNBC Research sebetulnya. Ini ditampilkan. Itu artikel ini. Cuman saya tidak tampilkan semua ya. Ya ada Kenya, ada Nigeria, ada Malaysia, ada Filipina, ada Brazil, ada Bangladesh, ada Ghana, Sri Lanka, Kolombia, India, Afrika Selatan, Turki, Peru, Singapura, Meksiko, ada juga Amerika. Itu 44% warga Amerika berdoa. Ya. Chili 41%, Argentina 39%, Yunani 37%. Ya, Kenya itu 84%, Nigeria 84%, Malaysia 80%. Ya, itu datanya. Bisa dilihat ya nanti, biar hemat waktu saya tidak sebutkan semua. Tapi ada yang menggelitik dari hasil riset itu. Ternyata negara-negara yang penduduknya rajin berdoa itu rata-rata ekonominya kurang bagus. Gitu. Ini ada kekhawatiran sebetulnya. Kan Bapak Ibu juga biasanya rajin berdoa kalau lagi susah kan? Betul nggak?
Ini kalau dikaitkan dengan hukum tarik-menarik berbahaya. Kalau kita berdoa didorong oleh rasa kekurangan, sebetulnya kita tidak sadar sedang menarik kekurangan-kekurangan baru. Itu hukum tarik-menarik, like attracts like. Ini science. Ini science. Jadi ada masuk science sedikit ya, supaya semuanya berargumen. Makanya doa itu kan sebetulnya ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan berulang-ulang, itu doa yang sebenarnya. Karena alam semesta ini tidak mengerti kata-kata. Yang dimengerti itu adalah getaran, energi. Ini sudah saya sampaikan berulang-ulang di YouTube saya. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu mungkin bisa menangkap kenapa 95% penduduk kita berdoa, tetapi apa yang dimintakan dalam doa itu nyaris tidak terlihat. Ini kan pertanyaan, betul nggak? Pertanyaan, pernah nggak Bapak Ibu bikin riset pada diri sendiri? Saya doa rajin ya setiap habis sholat, tapi kok rasanya hidup saya begini-begini aja. Pernah begitu nggak? Pernah begitu nggak? Tetapi ada nggak upaya untuk berubah? Atau menyelidiki, di mana letak kesalahannya? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Oh bagus. Ada saja keinginan untuk berubah, itu sudah sadar itu. Ya, sudah sadar. Nah, silakan aja lihat di dalam satu judul YouTube saya tentang teknik berdoa. Jadi kalau 95% penduduk kita berdoa dengan benar, ini luar biasa ini. Bisa jadi negara maju kita. Berdoanya kan sudah, tinggal caranya nih diperbaiki. Ingat ya, doa itu bukan ngatur-ngatur Tuhan supaya Tuhan ngikutin keinginan kita, bukan. Bukan. Justru doa itu kan artinya adalah ajakan. Doa itu artinya undangan. Doa itu justru merasakan kehadiran Dia, sang keberadaan, karena kehadirannya itu sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Nah, ini harus ada pelatihan khusus. Khusus pelatihan untuk cara berdoa yang benar. Jadi, di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, ada satu perintah berdoa. Ini pernah dengar gak ayat ini? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Pernah dengar gak ayat itu? Pernah? Oke, yang pernah dengar, itu santri berarti itu. Ya, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu tadarruan, dengan penuh rasa hormat, wa khufyatan, dan tersembunyi. Ternyata doa itu penuh rasa hormat dan tersembunyi. Itu kuncinya. Tapi nggak saya buka hari ini, biar penasaran, belajar dulu ya. Belajar dulu. Enak aja langsung dibukakan. Tapi saya sudah mempraktekkan ayat itu. Oh ternyata, saya juga dulu suka berdoa ngatur-ngatur Tuhan gitu. Makanya Tuhan bilang sama saya, bingung kata Tuhan. Yang Tuhan lu apa gue kata Tuhan. Betul nggak? Katanya berserah diri kepada Allah, tapi malah kita ngatur-ngatur Allah, kan begitu. Saya tidak melarang berdoa, tapi berdoalah dengan syarat yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhanmu, satu tadarru, penuh rasa hormat. Yang kedua, wa khufyatan, dan tersembunyi. Nah, ini harus dikaji khusus teknik berdoa ini. Mungkin harus dibikin pelatihannya, karena tidak akan cukup dibongkar di kajian umum seperti ini. Saya tunda dulu yang itu ya. Oke. Nah, para psikolog membuat istilah untuk manusia. Ada istilah dalam psikologi, itu namanya hipokrit. Hipokrit itu apa? Berpura-pura memiliki prinsip moral, padahal tindakannya bertolak belakang. Banyak kayak gitu. Jadi kelihatan seperti bermoral gitu, ya. Dibungkus dengan lembaga, seolah lembaga moral gitu. Dibungkus dengan kain kehormatan, seolah bermoral gitu. Tetapi ternyata di dalamnya busuk dan bertolak belakang. Jujur ya Bapak Ibu, kira-kira hipokrit ini banyak gak di kehidupan kita? Banyak apa banyak sekali? Oh banyak sekali ya, oke. Ya, yang punya kuasa korupsi, ya, yang miskin juga menjarah, mencuri, dan masing-masing merasa paling benar kan begitu. Ini hipokrit itu. Jadi hipokrit itu sudah melakukan tindakan yang tidak bermoral, tapi masih menganggap dirinya itu seolah-olah terhormat, gitu kan? Jadi kalau sudah pakai baju orange pun masih melambai-lambai, kayak pahlawan. Itu hipokrit. Nah, kenapa muncul mentalitas yang hipokrit ini? Kalau kita telusuri, apakah dia tidak beragama? Beragama. Apakah dia tidak mengaku orang beriman? Beriman. Betul nggak? Bahkan kejadian-kejadian yang amoral justru terjadi bahkan di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap sebagai tempat yang bermoral. Gak usah saya jelaskan ya, sudah pada mengerti. Sampai sini ngerti ya? Nah, sekarang pertanyaannya, gak usah buat orang lain. Apakah saya hipokrit? Kan gitu. Kita berpenampilan religius, ya, kita juga menjalankan ritual agama setiap hari. Tetapi ternyata di sini masih ada kebencian, tidak suka orang lain bahagia, masih tidak bisa menerima perbedaan. Masih ada nggak dalam diri kita yang semacam itu? Masih hipokrit. Itu hipokrit maksudnya, ya. Jadi ada sesuatu di luar dengan di dalam berlawanan gitu loh. Betul nggak? Ya, untung aja Allah itu hebat ya.
Sampai sekarang aib-aib kita disembunyikan sama Allah sehingga kita hari ini masih terhormat. Padahal kita ini hipokrit sebetulnya. Nah, sengaja saya tampilkan istilah psikologi supaya kita paham dan sadar. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Saya akan memulai kajian hari ini dari Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Yuk, ayat ini sudah familiar dengan kita, tapi kita masuk lebih dalam sedikit. Masuk lebih dalam sedikit. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan, wa minan nasi may yaqulu, di antara manusia ada yang mengatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari kemudian. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Clear ya? Nah, ada pertanyaan ini. Pertanyaan, coba Bapak Ibu dengarkan pertanyaan saya. Bapak Ibu mengawali iman sejak kapan? Kita kan cuma karena Bapak Ibu saya beragama X, maka saya ikut agama Bapak Ibu saya. Walaupun Bapak Ibu saya pun tidak pernah mengajarkan yang sesungguhnya kan. Disuruh iman aja kan? Betul nggak? Padahal iman itu adalah meyakini yang belum terlihat sampai bisa melihat yang diyakini. Bapak Ibu meyakini yang belum terlihat? Yes. Tapi sekarang sudah nggak melihat yang diyakini? Sudah belum? Belum? Oke, nggak apa-apa. Jadi banyak nggak orang yang mengaku beriman? Banyak? Ya. Kalau mengaku itu, kan harus diaku Bapak Ibu, setuju nggak? Setuju ya? Mengaku itu kan harus diaku. Cukup nggak mengaku kalau nggak diaku? Nah sekarang Bapak Ibu mengaku beriman kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah? Pertanyaannya ada lagi. Emang udah tahu? Udah kenal? Betul nggak? Nah, kebanyakan manusia mengaku beriman itu hanya kepada dirinya sendiri dan kepada orang di sekitarnya bahwa saya beriman. Setuju? Nah ini masuk di ayat ini. Kata Allah, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu bukan orang yang beriman. Nah, kira-kira bisa nangkep nggak ayat ini? Kenapa Allah bilang begitu? Kenapa Allah bilang begini? Dan ini di permulaan surat Al-Baqarah. Ada yang bisa menjawab? Kenapa Allah bilang begini? Karena faktanya ada. Realitanya ada. Betul nggak? Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau gitu, saya mau bongkar nih rahasianya. Kita coba kita lihat ciri-ciri orang yang ada di fase ini. Ulangi ya. Ayatnya diperjelas dulu. Masih ingat yang tadi? Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kata Allah, wa mahum bimu'minin. Sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Jadi kira-kira yang dibicarakan oleh Allah ini orang sudah beriman belum? Belum kan? Baru mengaku beriman. Clear? Oke, perlu nggak saya jelaskan ciri-cirinya? Oke, kita bongkar sekarang. Ciri orang yang mengaku beriman ini seperti apa? Kata Quran. Yuk, kita bongkar rahasianya sekarang. Ini saya tutup dulu. Dan saya masuk pada Al-Quran yang sudah saya tampilkan itu. Yuk kita buka dari sini. Bapak Ibu lihat saya semuanya, saya ingin dilihat. Lihat saya semuanya. Iman itu kata Nabi Muhammad, al-iman tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Jadi iman itu mulanya dari pembenaran oleh kolbu, lalu meluncur ke dalam lisan, lalu puncak akhirnya adalah perbuatan. Yes? Nah tadi sudah saya jelaskan ya, ciri-ciri orang yang beriman, sedikit menurut Al-Quran, sedikit menurut hadis-hadis Nabi. Yes? Oke. Nah, jadi selaras kan? Antara kolbu, ucapan, dan pikirannya selaras. Kolbu itu sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Dia punya fungsi 3. Itu dijelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat 179. 3 fungsi kolbu. Yang pertama, memahami. Yang kedua, melihat. Yang ketiga, mendengar. Makanya ada kata-kata bijak, belajar melihat tanpa mata. Belajar memahami tanpa pikiran. Itu maksudnya, kita belajar melihat dengan kolbu. Belajar mendengar dengan kolbu. Belajar memahami dengan kolbu. Itu yang disebut dengan intelijensia. Kecerdasan yang melampaui intelektualitas. Ini tidak bisa diajarkan di universitas. Universitas kebanyakan hanya mengajarkan intelektualitas. Akibatnya orang sekolah tinggi, menjabat jabatan tinggi, tetap aja korupsi. Intelektualitas itu bukan kesadaran, Bapak Ibu. Kesadaran itu intelijensia. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi jujur
bicara jujur, berpikir jujur, bertindak jujur. Itu lebih bermartabat menurut saya dari sekolah tinggi-tinggi hanya mengelabui masyarakat. Oke, ciri yang pertama kita baca ya. Ayo, kita ciri yang pertama. Sesungguhnya orang-orang kafir, ini harus dibikin halus nih terjemahannya. Karena kalau kata kafir tidak diterjemahkan, apalagi kita menganggap orang kafir itu adalah orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, ini menurut Menteri Agama yang sekarang, ini tidak lembut. Oke, kafir itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Kafir itu bahasa Arab, artinya apa? Tertutup. Sudah saya ulang-ulang. Bahasa Inggrisnya cover. Bahasa sepak bolanya kiper. Bahasa pasarnya koper. Bahasa golnya kuper. Makanya kalau kurang gaul juga itu kuper. Ya. Kafir. Tapi kafir itu artinya tertutup. Sekarang coba perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup, yes, sama saja bagi dia. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak juga akan beriman. Iman apa artinya? Terbuka. Tertutup apanya? Tertutup kalbunya sehingga tidak bisa memahami, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Coba Bapak Ibu, kalau kelopak mata kita ditutup, saat ini langsung kita kehilangan pandangan. Sehingga kita hanya menerka-nerka kan? Kalau ini tertutup. Jangan-jangan iman kita cuma menerka-nerka. Dalam bahasa Quran itu yang disebut dengan zon. Wa may yattabi'u aktsarhum illa zon. Sesungguhnya manusia kebanyakan meyakini sesuatu karena zon aja, prasangka. Prasangka itu adalah persepsi. Prasangka itu opini buatan kita. Itu buatan pikiran. Oke, lanjut dulu. Jadi ciri orang yang tertutup nih pandangan kolbunya. Dia dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tetap saja tertutup. Jadi terjemahnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi dia. Dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tidak juga akan terbuka. Jujur Bapak Ibu sekarang. Setelah dengar peringatan dari sini, masih tertutup atau sudah terbuka? Oke, lumayan itu. Sudah naik sedikit nih. Udah naik sedikit. Tapi kalau dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan aja tertutup. Apalagi tidak dikasih peringatan, tetap tertutup. Nah, ini ciri yang pertama. Ayo simpulkan. Orang-orang yang mengaku beriman tapi masih tertutup. Cirinya apa? Dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tetap saja tertutup. Apa maksudnya? Bapak Ibu, ceramah-ceramah agama itu tidak akan membuat seseorang yang tertutup menjadi terbuka. Coba Bapak Ibu, pidato di depan pintu yang tertutup. Terbuka enggak? Wahai pintu, terbukalah. Saya mau masuk pintu. Terbuka enggak? Mau ceramah sampai kiamat. Berbusa mulut kita, tidak akan. Coba ambil kuncinya, masukkan ke lubangnya, cetrek dibuka. Jadi cara untuk membuka itu tidak cukup dengan ceramah. Clear sampai sini? Oke. Dan selama ini kita menganggap kalau sudah dengar kajian, sudah pencerahan. Belum. Kajian yang saya berikan ini baru membuka pikiran, bukan membuka kolbu. Karena pikiran dengan kolbu dua hal yang berbeda. Sekarang jujur saya tanya, terbuka nggak Bapak Ibu pikirannya? Terbuka. Terbuka nggak kolbunya? Belum. Karena kalau yang sudah terbuka kolbunya, kata Quran jelas, dia itu bisa ingat kepada Allah. Kan habis ceramah juga belum bisa ingat. Betul nggak? Oke, clear sampai sini. Ciri yang pertama. Ciri siapa ini? Ciri orang yang mengaku beriman. Yes? Oke, lanjut. Ciri yang kedua, ya. Khotamallahu ala qulubihim. Nah, perhatikan saya semuanya. Kolbunya masih terkunci. Karena kolbunya masih terkunci, berikutnya apa? Pendengaran kolbunya juga terkunci. Kemudian penglihatan kolbunya terkunci. Walahum azabun adim. Maka dia setiap saat mendapatkan azab. Dari mana azab itu? Bukan dari Allah. Dari ketertutupan kita sendiri. Azab itu kan dari kebodohan. Karena tertutup maka jadi azab. Apa azab? Azabun adim itu adalah siksaan ruhani. Bapak Ibu, siksaan ruhani itu yang paling luar biasa menyiksa manusia. Tidak tenang, gelisah. Dulu pengen rumah bagus sudah punya tapi merasa kosong. Pengen beli mobil baru sudah punya, kosong. Pengen dapat jabatan tinggi sudah punya, kosong. Ada nggak yang kayak gitu? Wah, banyak Bapak Ibu. Cuman saya nggak mau menyampaikan hasil riset saya. Berikutnya, yang ke-9. Yang selanjutnya. Jadi udah berapa ciri orang yang
mengaku beriman. Udah berapa tadi? 2 ya? 1, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan tetap tertutup. Tidak bisa membuka diri pada orang lain, malah menyerang orang, malah menyalah-nyalahkan orang. Bukan sadar. Banyak kayak gitu Bapak Ibu. Banyak banget. 2 tadi, apa? Terkunci kolbunya, sehingga terkunci pendengarannya, terkunci penglihatannya. Maka gara-gara dia terkunci di situ, dia setiap hari mengalami azabun adim, tersiksa batinnya, mengalami kehampaan yang luar biasa. Banyak kayak gitu? Banyak Bapak Ibu. Gampang lihat orang yang tersisa batinnya. Gampang. Wajahnya serem. Mau dibedakin kayak Pinocchio pun tetap serem. Yang berikutnya, ciri yang ketiga, perhatikan. Yukhadi'unallaha walladzina aman. Mereka itu dengan mengaku beriman seolah-olah sedang menipu kepada Allah, sedang menipu kepada manusia. Tapi kata Allah apa? Wa ma yakhda'una. Padahal mereka sebetulnya menipu illa anfusahum, dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, cuma mereka tidak sadar. Kan orang yang mengaku beriman itu nggak mau disebut tidak beriman. Betul nggak? Dan kalau ditanya, kau beriman? Saya beriman. Ngaku, cuman dia pikir dengan ngaku itu dia berhasil menipu Allah. Dia pikir dengan begitu dia berhasil menipu orang yang beriman. Padahal kata Allah, kamu menipu diri kamu sendiri. Wa ma yash'urun, cuman kamu tidak sadar. Jadi ciri yang ketiga, catat apa? Dengan mengaku beriman, dia berharap bisa menipu Allah. Bisa menipu orang lain yang benar-benar imannya. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Sadar nggak? Gak sadar. Pernah nggak Bapak Ibu membaca ayat Al-Quran sedetil ini? Pernah nggak? Pernah. Kapan? Ya sekarang. Sekarang. Ya. Di sini ya, makanya beruntung ya. Oke, sudah berapa? 3. Sekali lagi, ini ciri siapa? Ciri orang yang mengaku beriman. Ada nggak ciri itu pada diri kita? Ada. Itulah fase 1. Berarti kita berada di fase belum beriman, baru fase mengaku beriman. Ini fase 1 Bapak Ibu. Nah kira-kira bisa ditebak nggak fase 2 dan fase 3-nya? Setelah fase ini lewat dan disadari, baru akan masuk fase 2, yaitu fase mengawali iman. Tapi ada fase yang ketiga yang lebih berbahaya lagi. Fase setelah mengawali iman. Apakah orang yang mengawali iman akan terus beriman? No, nanti kita buka ayatnya. Tapi sudah ada gambaran? Fase 1 apa? Mengaku beriman. Sudah beriman? Belum. Fase 2? Mengawali iman. Sudah beriman? Sudah, tapi awal iman. Nah, fase ketiga barulah disebut fase orang yang beriman. Nanti kita bongkar ciri-cirinya. Ya, sampai sini. Clear? Sederhana? Oke, sudah berapa ciri? 3. Lanjut. Ciri yang keempat. Fi qulubihim maradun. Nah, di dalam kolbunya ada penyakit. Fazadahumullahu marado, dan ditambah penyakitnya. Bisa ditebak penyakit apa? Penyakit apa? Ini awas ya, saya tidak cerita hati. Saya cerita kolbu Bapak Ibu. Kolbu dengan hati itu beda. Ini cerita kolbu. Iman itu tidak urusan dengan hati, dengan kolbu. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Ini yang sedang dibahas adalah kolbu, rumahnya Allah. Awas, makanya harus luas ya referensinya. Di dalam kolbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa sudah beriman. Padahal baru ngaku. Clear? Penyakit bukan itu. Penyakit. Itu yang disebut dengan penyakit kulit. Makanya akhirnya apa? Ya, kayak Rojali. Kayak Rohana. Betul nggak? Iya. Jumlah yang datang ke mall banyak, tapi omset tidak bertambah. Makanya sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Kekurangan orang alim adalah sombong. Karena merasa sudah ibadah, sudah sholat, walaupun yang diingat entah apa. Sudah haji, sudah umroh, semua ritual sudah dilakukan, sudah berdoa. Udah masuk yang 95% tadi menurut penelitian. Tetapi akhlak tidak berubah. Padahal Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk apa? Makarimal akhlak, memuliakan akhlak. Ibadah yang dilakukan itu instrumen, alat. Puncaknya adalah akhlak. Makanya puncaknya agama itu akhlak Bapak Ibu. Mohon maaf ya.
Kalau Bapak Ibu agamanya paling benar, paling baik, tunjukkan akhlaknya paling mulia. Akhlaknya rahmatan lil alamin. Orang lain merasa nyaman ketemu kita, bukan merasa takut. Sampai sini? Dalam kolbunya ada apa? Penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa. Merasa apa? Merasa beriman. Penyakit bukan itu. Penyakit. Nah, karena berpenyakit itu menular, maka fazadahumullahu marodo. Ditambah lagi penyakitnya. Walahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Mereka mendapatkan siksa yang pedih dari penyakitnya itu. Walahum azabun alim. Walahum azabun alim bima kanu yaksibun, disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya Bapak Ibu? Jelas, mengaku beriman. Makanya jangan kemana-mana kalau ngaji. Fokus di ayat ini, fokus. Apa dustanya Bapak Ibu? Ngaku beriman. Jadi kalau ngaku beriman padahal bukan orang beriman, dusta? Dusta, kata siapa? Awas, ini sedang membahas Al-Quran. Fokus, tahu dustanya? Nah, mau sampai kapan berdusta? Lalu untuk menghilangkan dusta itu, ya jadi rojali. Pencitraan aja di luar, betul nggak? Dibungkus ketidaktahuan kita dengan berbagai macam kulit. Bapak Ibu, itu tidak akan menyembuhkan. Gak akan menyembuhkan. Oke, ciri yang berikutnya, udah berapa? Dicatat. Oke. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Lihat saya semuanya. Bumi itu ada dua Bapak Ibu. Bumi yang besar dan bumi yang kecil. Nih bumi kecil. Rusaknya bumi besar itu karena bumi kecilnya rusak. Lihat saya semuanya. Semua orang yang berani membabat hutan merusak bumi besar. Kenapa dia merusak bumi besar? Rusak bumi kecilnya. Rusak di sini. Egois, tidak mikirkan keselamatan orang lain. Dia tidak berpikir kalau satu pohon itu menghasilkan ribuan oksigen setiap hari. Dia lupa bahwa dia butuh oksigen buat bernafas. Dia bernapas membutuhkan oksigen. Hasil bernapas, dia mengeluarkan racun namanya karbon dioksida. Kalau orang yang sadar, gak mungkin dia memotong pohon. Gak ada knowledge di sini. Yang dipikirkan uang. Dan dibagi-bagi. Hutan kita sekarang habis. Coba, yang babat hutan itu tanya, apakah Anda orang beriman? Pasti nggak ngaku orang beriman? Pasti ngaku. Lihat KTP-nya. Jelas Bapak Ibu? Jujur Bapak Ibu, suka merusak bumi yang kecil ini? Atau belum jelas pertanyaan saya? Makan teratur nggak? Pagi makan nasi goreng jam 7, jam 8 gehu, jam 9 bala-bala, jam 10 mie ayam, jam 11 kupat tahu, jam 12 nasi bungkus. Ya Allah, makan tubuh kita jadi rusak. Kolesterol tinggi, hipertensi, kadar gula naik, trigliserida naik, asam urat, lengan cara rangkel, siram asup kan lengan. Coba Bapak Ibu, suka merusak ke bumi ini. Saya makan tadi pagi habis olahraga, ya. Sebelum olahraga saya minum dulu minyak zaitun 1 sendok. Saya minum madu 1 sendok. Minum air mineral 600 ml. Olahraga. Jadi sudah dikasih dasar perut kita. Habis itu makan jus 8. Jus 8 udah saya ungkapkan berkali-kali. Gampang, apel Malang, sunkist, wortel, ya, bawang bombay, untuk jantung, kunyit, jahe, nanas sedikit, kasih madu. Jus, blender, minum. Habis itu makan paling tidak 3 jenis buah, warnanya beda-beda. Silakan pilih. Ya, yang penting 3 jenis buah warnanya beda. Karena warna itu penting buat tubuh. Nanti kalau saya ditanya, apa pentingnya warna? Oh, nanti 10 SKS kuliahnya, khusus tentang nutrisi. Habis itu saya makan labu, yang baby itu, direbus saja. Buncis, tukar-tukar, mau pakai brokoli boleh. Wortel, rebus semuanya. Udah, makan telur 2, direbus. Udah, sejam sekali saya minum. Jam 1 nanti saya makan, sedikit agak besar. Habis itu saya saum sampai besok lagi. Ketemu lagi besok pagi. Udah gitu aja.
Biarkan istirahat, itu namanya intermittent fasting. Karena sudah terbukti, ternyata mengistirahatkan lambung itu membuat tubuh jadi sehat, terjadi regenerasi sel. Itu yang disebut dengan autophagisom. Sayang nggak Bapak Ibu pada tubuh? Sayang? Dihormati nggak tubuh kita? Disayangi ya tubuh kita? Ya Allah, beli sepatu aja cap kelinci. Makanya ada penelitian di Harvard University. Kalau orang katanya wajahnya muram, jangan-jangan sepatunya kurang bagus. Itu hasil risetnya begitu, ya. Karena kalau sepatunya sakit, wajah muram. Kasih kaki kita sepatu yang bagus. Kenapa? Layakan, hormati. Makanya kalau saya mau beli baju, saya bilang, saya membeli baju bukan untuk gaya-gayaan, tapi saya karena menghormati kendaraan yang diciptakan oleh Allah, yang mengantarkan jiwa saya kepada Allah. Ini kendaraan hebat loh, kasih yang bagus. Nah, ciri orang yang masih tertutup, baru ngaku beriman, ciri yang ke berapa ini? Kelima. Dia itu selalu membuat kerusakan di muka bumi. Jujur Bapak Ibu, banyak orang yang mengaku beriman, dandan macam-macam, tapi menebarkan kebencian. Menebarkan hoax, menebarkan perpecahan, tidak menjaga persatuan. Banyak. Subhanallah, Bapak Ibu, stop mengikuti kajian-kajian yang menebarkan kebencian seperti itu. Merasa kelompoknya paling benar, di luar kelompoknya salah semua. Makanya tempo hari ada satu pengajian di mana di situ terjadi saling bunuh. Apa itu? Kajian apa? Bikin kerusakan nggak Bapak Ibu? Yuk sekarang, lihat saya semuanya. Mulai di sini, bikin supaya ini jadi surga bagi kita. Kasih makanan yang enak, kasih baju yang enak. Gimana caranya? Pantaskan, ada rezekinya. Rubah kata-kata yang membatasi menjadi kata-kata yang memberdayakan. Dan bilang, wah saya tidak mungkin, wah itu sulit. Jangan begitu. Itu mungkin, itu mudah, pasti ada jalannya. Saya kuat, saya tabah, Allah bersama saya. Bilang sama masalah, masalah, saya punya Allah yang maha besar. Jangan bilang sama Allah, ya Allah, saya punya masalah yang berat. Jangan. Kata Allah, kamu sudah merendahkan aku. Di mana akbarnya Allah? Jangan bilang, ya Allah, saya punya masalah yang besar. Jangan bilang begitu lagi. Masalah, gak ada apa-apanya dibandingkan Allahku, Tuhanku yang maha besar. Aku punya Allah yang maha besar. Nanti gak ada tuh masalah. Makanya kontrol kata-kata. Kontrol kata-kata. Sekarang belajar mengungkapkan kata-kata yang memberdayakan, yang menguatkan. Buang kata-kata yang merusak diri kita. Kata-kata yang melemahkan. Coba Bapak Ibu diajak piknik langsung, uang dari mana? Tuh. Melemahkan, betul nggak? Ya. Wah nggak mungkin saya bisa rumah segede itu, melemahkan. Tapi ingin kaya, ingin hidup bahagia, tapi yang keluar dari mulut kata-kata yang merusak, kata-kata yang melemahkan. Ini ciri orang yang masih tertutup pandangan kolbunya, belum beriman. Orang beriman kata-katanya menguatkan. Orang beriman kata-katanya optimis. Begitu nggak Bapak Ibu? Bongkar sekarang, bongkar ya. Semua program-program yang membatasi di pikiran kita, yang diwariskan Bapak Ibu kita, buang semuanya. Kalau pernah dengar orang tua bilang, cari uang itu susah, cari pekerjaan itu susah, hidup penuh perjuangan, itu kata-kata yang membatasi. Buang itu. Ya, buang itu. Bagaimana uang mau rindu sama Anda? Ini dari tadi, M-banking saya Iya, getar terus itu. Saldo naik terus itu. Saya membicarakan ini Bapak Ibu, bukan teori. Sudah saya buktikan. Bahkan semua di komunitas saya, di Bumi Spiritual Indonesia, semua melihat, oh iya ya. Doa yang sebenarnya itu adalah getaran, energi. Dari mana mulainya? Coba belajar, berbicara yang menguatkan. Saya kuat, saya bisa melewati ini. Makanya kemarin saya lihat di truk itu ada tulisan bagus. Saya mau ke Cilekong kemarin ngasih pelajaran ngariksa itu. Saya di truk lihat ada tulisan bagus. Tonga raja munker bagja, ngeluh munker ripuh. Murwakanti ya, bahasa Sunda ini. Nanti saya terjemahkan, tenang. Yang di Malaysia tenang, nanti saya terjemahkan. Yang di Singapura tenang, saya terjemahkan. Tonga raja munker bagja, ngeluh munker ripuh. Nah di bawahnya ada lagi tulisan bagja titipan, randa ampihan. Tah eta. Hade luhur nama. Aduh. Maka saya ketawa-ketawa sama istri saya, luar biasa itu tulisan. Luhur nama halus, Murwakarti. Ya? Tonga raja munker bagja, tongeluh munker ripuh, bagja titipan, randa ampihan. Diterjemahkan. Orang Malaysia, orang Singapura banyak yang suka ngasih masukan sama saya. Gak ngerti katanya. Tonga raja munker bagja. Jangan sombong kalau lagi di atas.
Toh ngeluh mun keripuh, jangan mengeluh sesusah apapun. Percayalah pada kebijaksanaan Allah. Karena bahagia itu adalah titipan. Yang terakhir, gak saya terjemahkan. Sudah berapa cirinya? Ini kalau sudah melenceng ke situ terlalu asik, nanti lupa ini kajian. Sudah berapa? 5. Jadi orang-orang yang mengaku beriman itu gampang dibaca. Ciri yang kelimanya apa? Selalu bikin kerusakan di muka bumi. Tapi kalau dia bilang, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang bikin perbaikan. Lihat saya, bikin kajian. Tapi kajiannya itu hanya menebarkan fanatisme buta, tidak membuka pikiran. Hanya membuat orang jadi berpikiran sempit, benci pada orang lain. Bahaya nggak Bapak Ibu yang gitu? Masih banyak yang kayak gitu. Yang sadar tuh. Masa Allah mengajarkan yang begitu? Allah yang maha welas, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, masa mengajarkan begitu? Nggak mungkin. Sudah masuk ciri yang keberapa? Kelima. Ciri yang berikutnya. Jadi banyak ini baru ciri orang yang belum beriman, tapi sudah ngaku beriman. Awas. Nanti tanya pada diri kita masing-masing. Nah, ciri eta mah aya sadayana. Nah, itu pentingnya ngaji itu Bapak Ibu. Ini ngaji kesadaran ya. Ngaji kesadaran ya. Bukan mau menyerang orang, bukan mau menghakimi orang, bukan mau mengomentari orang, tetapi kita sekarang sedang belajar untuk meniti ke dalam diri. Yuk, jujur pada diri sendiri. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya kamu yang membuat kerusakan, tetapi kamu tidak sadar, kata Allah. Jadi ketika disebut, jangan bikin kerusakan ya kamu. Apa jawabannya? Enggak kok. Saya adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tapi Allah bilang, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sesungguhnya kamu yang bikin kerusakan, cuman kamu gak sadar. Kenapa gak sadar? Sudah tertutup. Tetapi kemana-mana ngaku. Bapak Ibu, boleh nggak Bapak Ibu ngaku dokter? Boleh? Boleh. Ya, begitu ditanya, dok, mohon maaf, saya kepala pusing, suka vertigo. Nagorkeun we. Coba Bapak Ibu, orang yang ngaku pelukis harus ada nggak buktinya? Pasti ada buktinya dong. Apa itu? Lukisan. Orang yang ngaku arsitek harus ada nggak buktinya? Harus ada. Disuruh bikin gambar bisa. Dia bisa menjelaskan, ini loh bangunan-bangunan yang sudah saya bangun. Itu baru keren. Ngaku arsitek, imah, mana nage ngontrak? Kontraktor maksudnya. Ngaku pelukis, nggak ada lukisannya. Coba. Kan ngaku beriman tuh Bapak Ibu harus ada wujudnya. Betul nggak? Iya. Kata Nabi, orang beriman tetangganya aja merasa damai. Ya, iya. Kalau dia masak banyak, karena ingat sama tetangga. Gitu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu mah saya tahu masaknya suka banyak. Hayang sebeh. Kayak lamun nesa, bikin ke tetangga. Hari ngaku, iman. Bapak Ibu, dekat rumah saya itu sedang bikin masjid masyarakat. Yang kaya banyak, tapi nggak jadi-jadi. Akhirnya saya bilang sama penitia, udah, mohon maaf ya, biar saya selesaikan. 17 kali 17 masjidnya. Selesaikan. Kenapa? Karena saya yakin. Nggak pakai semoga, nggak pakai mudah-mudahan, yakin saya bisa. Tiap ada amprahan, Pak, besi buat kolom, yes. Apalagi? Bondex Pak, yes. Semen Pak, yes. Ya rezeki. Yakin, pantaskan diri kita. Saya malu kalau rumah saya lebih bagus daripada rumahnya Allah. Itu rumah saya tuh yang dulu. Saya dari sini tinggal tahun 87 tuh di sana seberang. Sekarang disewa sama Alfamart. Dulu di sini Bapak Ibu nggak ada masjid. Ini dulu kebun rambutan ini. Di depan sampai belakang ini tanah kosong ini. Saya ngajak orang sini, yuk bikin masjid. Ada yang mau? Bahkan ada pejabat di sini. Kalau Bapak bisa bikin masjid katanya di Cibabat, potong telinga saya. Ya udah, saya bikin masjid. Jadi kayak gini. Sebelum meninggal. Tadinya mau dipotong. Karena apa? Yang keluar dari mulutnya tidak mungkin. Masa iya gitu kan? Dari mana uang sebesar itu? Gak percaya sama rekeningnya Allah.
Saya kalau bicara Bapak Ibu mohon maaf, saya buktikan dulu. Saya buktikan dulu. Ya. Saya sampai nyupir truk Bapak Ibu, nyupir truk. Truk, pakai truk. Nih, belanja ini nih, granit ini. Dari depo bangunan itu di Tangerang belinya. Nyupir truk saya. Tekad kalau kuat, ada aja jalannya. Sampai di sana saya cerita, saya lagi bikin masjid. Ya, saya datang ke sini dari Bandung. Saya cari granit yang bagus buat masjid saya. Apa yang terjadi? Kasih diskon yang besar. Kalau kita mau berbuat, ada aja jalannya. Tapi kalau dari awal sudah nggak mungkin, uang dari mana? Ya Allah. Sekarang siap membuang kata-kata itu? Siap? Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu ini mohon maaf ya, hidupnya susah terus. Karena apa? Karena kata-kata kita masih membatasi. Kata-kata kita merusak diri kita, tidak memberdayakan. Udah berapa cirinya? 5. Kan yang ini hanya menegaskan saja Allah bilang. Kalau tadi kan dia bilang, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Kan gitu. Terus si orang yang aku beriman ini bilang apa? Tidak, saya justru bikin perbaikan gitu. Kata Allah di ayat ini, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya kamu yang bikin kerusakan, cuman kamu tidak sadar. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kajian ciri orang yang ini? Padahal ini Al-Baqarah. Bapak Ibu mah ya langsung baca ala 5 harokat guna hum ha move sidu 2 harokat matobi walakil kil nun mati menghadapi lam idgham bila guna walakil la yash'urun. Hebat Bapak Ibu. Dapat apa? Dapat apa? Iya. Makanya itu kata Umar bin Khattab, betul nggak? Jangan ikuti orang yang pandai baca Quran, belum tentu benar. Itu nggak mungkin kan Umar bin Khattab bilang begitu. Tapi ikutilah orang yang akhlaknya, yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Itu sudah pasti. Quran bukan bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Tuhan. Dan Tuhan ada di sini bersamaku, lebih dekat daripada urat dari leherku. Dia selalu mengingatkanku, membimbingku setiap saat. Untuk jujur, berkata benar, apa adanya. Dia tidak mengajarkan untuk rekayasa dan penuh kebohongan. Dia tidak mengajarkan kemunafikan. Dia tidak mengajarkan pencitraan. Dia mengajarkan menjadi diri apa adanya. Dia mengajarkan aku harus menjadi diriku sendiri. Itu yang saya tahu dari Al-Quran. Asik gak Bapak Ibu? Oke, udah berapa? Awas, 6 lagi, baru 5. Nah, ini yang berikutnya. Apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka? Ini masih fokus yang aku beriman tadi, masih. Apa katanya? Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Apa kata dia? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ini orang yang aku beriman, disuruh beriman beneran, malah bilang orang yang beriman beneran itu katanya bodoh. Apalagi, oh itu sesat. Gak jelas asal usul keilmuannya. Wah, gitu. Banyak yang komentar di YouTube saya. Jangan ikuti Saiful Karim. Gak jelas asal usul keilmuannya. Itu. Kalau sudah tertutup ya begitu. Gak mau mendengarkan. Padahal hidayah itu dimulai dengan mendengar, kata Quran. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika atahumullah ulaika humul albab. Hidayah dimulai dari sini. Bapak Ibu, makanya saya sampaikan selamat yang mau mendengar perkataan. Tapi cukup? Tidak. Fayattabi'una ahsanahu. Ikuti yang masuk akal, ikuti yang terbaik. Tidak cukup mendengar. Ulaika hum ulul albab. Suatu saat kalian akan sampai menjadi ulul albab. Siapa ulul albab? Orang bisa mengingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya lagi ceramah kayak gini aja, saya tidak bisa melupakan. Tidak bisa. Bagaimana saya bisa melupakan? Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Apa jawaban dia? Si orang yang aku beriman, apa jawaban? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Malah dia bilang orang yang iman beneran itu dianggap bodoh sama dia. Dituduh ini, tuduh itu. Bapak Ibu, saya suka bingung ya. Katanya pedoman hidup kita itu Al-Quran. Tetapi kita hidup tidak sesuai dengan akhlaknya Al-Quran. Barangkali Bapak Ibu mendengar kajian ini aja baru hari ini. Setelah bertahun-tahun bilang, katanya pedoman hidupnya Al-Quran. Kan cuma baca aja bolak-balik.
Isi suratnya tidak masuk. Apa kata Allah? Ini kata Allah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sungguh, kamu kata Allah yang bodoh. Cuman kamu tidak tahu. Kamu tuh tidak tahu kalau kamu tidak tahu. Tapi kamu sok tahu. Seolah-olah sebagai orang yang tahu, ngasih pencerahan, ngasih ini sama orang lain. Yang tidak terjadi pada dirinya sendiri. Hanya ilmu katanya. Nu beja dibejakeun deui, nu cenah dicenahkeun deui. Nyuruh sodakoh, gak pernah dia sodakoh. Paling ribut kalau ada zakat. Harusnya zakat itu kan penitiannya namanya amilin. Malah dia menjadi ambilin. Ya, saya kasih tahu anak-anak muda. Kalau mau jadi aktivis agama, harus kaya. Kan Allah mah kaya. Jangan tempatkan tanganmu di bawah. Tempatkan tanganmu di atas. Jangan anjurkan orang lain untuk sedekah, zakat. Kamu sendiri tidak pernah mengeluarkannya. Hanya menyuruh orang lain. Gak ada energinya yang begitu. Maka di Quran dikatakan, man azinallahu rahman wa qala shawaba. Orang yang dapat izin bicara dari Allah yang Maha Pengasih, kata-katanya akan menghujam. Saya kasih tahu, kapan kata-kata kita menghujam? Kalau kita mengatakan yang kita lakukan. Tapi kalau kita hanya mengatakan, yang dikatakan orang dikatakan lagi, hafalan di sini. Mohon maaf, tidak akan mengubah umat. Gini-gini aja umat. Nah, saya sampaikan apresiasi pada mereka yang berani untuk berubah. Yuk, bismillah. Di hari baru ini, saya ingin mengubah program-program yang salah yang pernah masuk di alam bawah sadar saya. Di hari baru ini, saya ingin mengubah cara hidup saya. Saya akan mengubah sudut pandang saya terhadap kehidupan. Ada yang salah. Kalau hidup saya susah, sakit, kekurangan, banyak konflik. Ada yang salah dengan diri. Yuk belajar. Kata Allah, kamu yang bodoh. Cuman kamu tidak tahu. Maka yang paling berbahaya di dunia ini adalah orang yang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bahaya? Bahaya. Apalagi menempatkan diri sebagai orang yang memberitahu setiap hari. Apa yang dia sampaikan? Hafalan? Itu namanya kalau bahasa Inggris itu apal cangkem. Ya, omon-omon. Clear? Ini ciri yang berapa? Yang keenam. Disuruh beriman, malah bilang orang yang beriman itu yang bodoh. Tidak sadar pada dirinya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyadari ciri-ciri ini saja, oh semua ciri ini kok ada pada saya. Jangan-jangan saya baru di fase mengaku beriman. Makanya saya tunjukkan ayatnya supaya saya terbebas dari segala persepsi saya. Yes? Oke, selanjutnya. Masih banyak ternyata. Ini ciri yang ke-7. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman beneran nih, si orang yang aku beriman ini berjumpa nih dengan yang iman beneran. Mereka mengatakan, kami telah beriman juga, katanya. Dasar gengsian dia mah. Ya? Padahal bila mereka kembali ke teman-temannya yang sama-sama mengaku beriman, makanya di Quran, mohon maaf Bapak Ibu, ini bahasa Quran. Orang yang teman-teman yang ngaku beriman, itu kan disebutnya setan. Ternyata setan menurut Quran itu adalah orang yang ngaku beriman. Toka masjid. Ini bahasa Quran. Wa iza kholau ila syayatinihim. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Ini si orang yang ngaku beriman ini, setelah balik lagi kepada yang sama-sama ngaku beriman, bilangnya sependirian dengan kamu. Nah, bahasa Qurannya Bapak Ibu, orang yang ngaku beriman ini disebut setan. Wih, setan. Banyak ternyata. Tapi dia suka nuduh-nuduh. Ya. Dia anggap seolah-olah yang lain yang setan. Waduh, makin gak sadar ini. Apa yang dia katakan? Kami hanyalah berolok-olok. Oke, ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Allah akan membalas olok-olokan mereka. Itu apa olok-olokannya tadi? Ketika dia ketemu orang yang beriman, yang beneran nih, dia bilang, saya juga beriman. Tapi ketika ketemu dengan sahabat-sahabatnya yang sama-sama ngaku beriman, syaitan tadi, dia bilang,
Saya sependirian dengan kamu. Kemudian kata Allah, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka sendiri. Apa sesatnya? Ngaku beriman. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Enak nggak Bapak Ibu kalau ngaji gini? Enak ya? Masuk akal nggak? Ini baru Al-Baqarah Bapak Ibu. Saya sudah membuat Al-Baqarah itu dari ayat 1 sampai ayat 286 dalam satu flash disk. Silakan kalau mau menghubungi asisten-asisten saya. Tapi ini aja dulu, bereskan. Lanjut. Oke. Apa kata Allah? Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah, siapa mereka? Orang yang mengaku beriman. Masih itu. Sama teman-temannya tadi. Ya, siapa temannya itu? Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidak beruntung perniagaan mereka. Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ayat yang ke-17 Allah mengatakan, perumpamaan mereka, siapa mereka? Masih Bapak Ibu, ini masih diulang-ulang di ayat ini. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ya, fi dulumatillah yubsirun. Dulum itu artinya gelap. Mereka selamanya tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, bisa nggak mengingat? Oh, sederhana. Orang yang sudah bisa melihat pasti bisa mengingat. Sederhana Bapak Ibu? Sederhana? Clear? Masuk akal? Oke. Pertanyaan. Ini yang saya bahas adalah fase awal, yaitu fase mengaku beriman. Yuk kita sadari, kita kan disuruh mengaku beriman sama siapa? Sama orang tua kan? Betul nggak? Sama orang tua. Tapi kita belum mengimani yang sebenarnya. Oke, lanjut. Sekarang saya buka selanjutnya. Oke, wah panjang jadinya. Ini udah selesai. Nah, masuklah namanya fase awal beriman. Nah, lihat saya semuanya. Siapa orang yang bisa memasuki fase awal beriman? Siapa? Orang yang berani jujur pada dirinya sendiri. Orang yang sadar, oh ternyata selama ini saya baru ngaku beriman. Sadar. Nah, lihat ayat ini. Pertama perhatikan surat Al-Baqarah ayat 55. Ini saya ulang-ulang, sering saya ulang-ulang. Ya, sama Al-Baqarah ayat 56. Dan ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Ini umatnya Musa, disuruh iman tuh sama Musa. Tapi bilangnya apa? Aku tak akan beriman sama Allahmu Musa sebelum aku bisa melihat Allah dengan terang. Kemudian mereka disambar halilintar. Awas, halilintar itu bukan geledek. Soikoh itu artinya nur, cahaya. Jadi dia justru mendapatkan pencerahan. Lihat kalimat selanjutnya, wa antum tandurun, dan kamu menyaksikannya. Sukses? Sukses. Kenapa dia sukses? Karena saat disuruh beriman oleh Musa, dia tidak langsung beriman. Saya tidak akan beriman pada Allahmu Musa sebelum saya melihat Allahmu dengan jelas. Lalu setelah berikut, karena sudah proses jujur itu, berikutnya apa? Dia disambar halilintar. Ini bahasa mutasabihat Bapak Ibu, itu namanya dapat pencerahan. Wa antum tandurun, hingga kamu menyaksikannya. Jadi menyaksikan? Jadi, kenapa jadi menyaksikan? Karena dia tidak mau sekedar, yes, saya akan mengimani Allahmu Musa, enggak begitu. Nah, lalu berikutnya di ayat ini, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum taskurun. Setelah itu, setelah kapan? Setelah kapan? Setelah mengalami pencerahan, menyaksikan, baru setelah itu, setelah peristiwa itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Apa yang dibangkitkan? Kesadarannya. Karena selama ini tidak sadar, dia mati. Makanya orang yang kelihatan hidup ini, kalau dia tidak sadar, bahasa Qur'annya mati itu. Nah, dibangkitkan kesadarannya. La'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Apa artinya syukur? Syukur itu artinya terbuka Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Nah, ini sudah saya ulang-ulang di YouTube saya. Silahkan dicatat Bapak Ibu. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 143. Yuk perhatikan ayat ini. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya. Siapanya di situ? Musa. Berkatalah Musa, nih perhatikan Bapak Ibu, jangan moto-moto, lihat aja. Ya Tuhanku, nampakkanlah kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Masuk akal permintaan Musa? Masuk akal. Bagaimana Musa bisa mengimaninya? Ya toh? Nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku bisa melihat Engkau. Ini Quran Bapak Ibu.
Silahkan lihat Al-A'raf 143. Lanjut. Apa kata Tuhan? Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Gak mungkin bisa melihat langsung begini, gak mungkin. Tapi apa kata Allah? Lihatlah ke gunung itu. Makanya gunung di sini bahasa mutasabih. Gunung itu simbolisasi dari Sidratil Muntaha, puncaknya kesadaran. Maka Nabi Muhammad bertemu Tuhan bukan di satu tempat, di sini di dalam dirinya, tetapi di puncak kesadarannya yang namanya Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidratam ma yaghsha. Itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm ayat 13, 14, 15, 16. Makanya kita itu Quran cuma dibaca-baca aja bolak-balik aja Arabnya. Saya bukan anti itu. Tapi pesannya kapan mau nyampe di kita? Kapan Quran jadi hidayah? Kapan Quran jadi petunjuk? Lalu mohon-mohon sama Allah, ya Allah berikan hidayah kepadaku, sudah ada di Quran. Lanjut. Disuruh lihat apa? Gunung. Ini gunung itu artinya Musa disuruh meniti ke dalam diri, tingkatkan kesadaranmu. Di situ kamu akan bertemu. Nah, ini ayat luar biasa. Ya. Maka jika ia tetap di tempatnya, oke. Jadi gunungnya itu, kesadarannya itu enggak kemana-mana. Diam, istirahat. Itu yang namanya alam keheningan, alam kesunyatan. Itu disebut dengan alam kekosongan, alam ngawang-ngewung. Di situ. Init bari cicing, milampah tengah lengkah, kata orang tua kita. Nah, maka jika ia tetap di tempatnya, kesadaran itu enggak kemana-mana. Niscaya kamu dapat melihatku. Jadi melihat Tuhan? Jadi, lihat kata berikutnya. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu. Kepada gunung bukan kepada gunung Galunggung. Kepada kesadaran. Dijadikannya gunung itu hancur dan Musa jatuh pingsan. Musa mengalami fana billah. Gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Itu baru keren. Kalau sudah bisa mengalami ayat ini. Baru keren. Maka saat beliau sudah sadar kembali di ayat ini. Maka setelah Musa sadar kembali. Beberapa saat Musa itu larut. Manunggaling kaulalan Gusti. Tidak ada akunya Musa lagi. Yang adalah aku yang maha besar. La ilaha illallah. Maka saat itu Musa sambil menangis mengatakan. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Aku kembali kepada engkau. Dan inilah awal aku beriman. Sudah seperti Musa Bapak Ibu? Sudah memasuki ini? Nah kalau sudah memasuki ini, berarti sudah mengawali iman. Jadi ternyata Quran mengajarkan iman itu harus diawali dengan satu pengalaman spiritual. Di mana kita menyaksikan jati diri kita sendiri. Ini bukan ajaran Saiful Karim. Bagaimana saya bisa bicara begini kalau tidak dibimbing oleh Al-Quran? Makanya saya tunjukkan ayat-ayatnya. Supaya Bapak Ibu mengerti. Lanjut. Sudah masuk? Tanya Bapak Ibu sekarang. Sudah mengalami ayat itu? Belum? Kalau belum harus jujur, berarti belum mengawali iman. Masuk di mana? Anu tadi teh fase mengaku beriman. Rek lebih kairah. Lanjut. Nah, ini di Quran surat Ar-Ra'd. Makanya ada kata-kata begini. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung dapat digoncangkan. Atau bumi jadi terbelah. Atau karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang tertutup senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nah, ini ayat Bapak Ibu, perhatikan saya. Adakah suatu bacaan yang kalau kita membacanya, gunung goncang, bumi terbelah? Silakan Bapak Ibu, baca Quran. Goncang gunung, bumi terbelah. Inilah selama ini kita tidak tahu rahasianya. Betul Al-Quran, tapi bukan Quran yang tertulis. Quran Qadim yang sejati, yang ada dalam diri. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membaca ini, goncang gunung kita, goncang kesadaran kita, goncang bumi kita. Itu yang disebut dengan Al-Zalzalah. Keren gak Bapak Ibu? Keren gak? Pernah baca ayat itu? Keren aja bacanya gak pernah. Nah sekarang lihat surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sudah ditiupkan ruh ke sini? Sudah. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu kitab. Sebelumnya kamu tidak mengerti apakah itu iman. Tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Hebat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu belum disambar halilintar, belum mengetahui sejatinya nur ala nur,
Berarti Bapak Ibu tidak tahu apa itu kitab, tidak tahu apa itu iman, tapi ngaku-ngaku beriman. Lucu apa tidak? Lucu? Banyak yang kayak gitu? Banyak apa banyak sekali? Ternyata setan teh bungkelekan. Pakai peci, Mas. Sampai sini ngerti? Oke. Itulah fase awal beriman. Jadi ayatnya sudah jelas. Oke. Sekarang fase selanjutnya setelah awal iman seperti apa? Lihat berikutnya. Ini surat Al-Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Ingat tadi ayat yang sebelumnya. Sebelum kamu mengalami pengalaman spiritual, menyaksikan nur ala nur di dalam dirimu, kata Allah, kamu tidak akan mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Jadi Bapak Ibu, kitab yang sebenarnya itu tiada lain adalah Dia sendiri yang lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi leher. Itulah kitab sejati. Maka Nabi Muhammad saat itu di surat Al-Baqarah ayat pertama bilang apa? Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab, tidak meragukan lagi. Sudah ada Quran pada saat itu? Sudah ada belum? Belum. Sedang proses turun, bukan? Tapi kita ini selama ini begitu dengar kata kitab, yang terpikir langsung Al-Quran. Tarik ke sana. Tarik dulu ke masa itu. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab gak ada keraguan lagi bagiku. Ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Keren banget. Mau gak Bapak Ibu mengalami itu? Mau apa mau banget? Maunya kayak gitu. Minggu depan kita ke Bali ikut? Ke Bali ikut. Sedikit ya mau ikut. Ini yang gak jawab itu karena mikirin saldo. Gak percaya kalau saldo Allah tanpa batas. Itulah. Kita sering mengucapkan kata-kata yang membatasi. Lihat ayat ini. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara abdi-abdi kami. Ini ayat keren banget. Siapa yang sedang dibicarakan di sini? Orang yang sudah mengawali iman, yang sudah mewarisi kitab sejati dalam dirinya. Tetapi apa yang terjadi kata Allah? Lalu di antara mereka, ini Bapak Ibu, yang sudah mengawali iman pun belum tentu jadi orang yang beriman, apalagi yang ngaku-ngaku. Yang sudah mengawali iman pun belum tentu jadi orang yang beriman. Yang ngaku-ngaku, kumaha eta nasibna? Yang sudah mengawali iman pun, yang sudah dapat kitab, yang sudah mewarisi kitab sejati, itu pun belum tentu jadi orang yang beriman. Lihat ayat ini, ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, manusia setengah. Ya enggak, tidak enggak. Makanya Bapak Ibu, kalau mau sungguh-sungguh belajar, jangan jadi manusia setengah. Kalau mau yes, yes. Kalau enggak, jangan. Makanya di Al-Quran itu banyak sekali angka 10. 1 dan 0. Udah pernah dibahas ya oleh saya. Waktu kajian tentang bagaimana cara menghidupkan orang mati. Masih ingat ya? Ya? Makanya matikan dia 100 tahun. 100. Itu angka biner, 01. Nih Bapak Ibu, kalau mau hidup bener, kalau ya, kalau enggak. Kalau mau dagang yang bener. Kalau enggak, cari yang lain. Nah, ini setengah-setengah. Imannya setengah. Islamnya setengah. Padahal kata Quran, masuklah ke dalam Islam itu kafah. Utuh. Jadi ada yang kembali menzalimi dirinya sendiri, ada yang setengah-setengah. Ini yang ketiga yang hebat. Sabiqun bil khairat bi iznillah. Orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan seizin Allah. Pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang mana? Nomor berapa? Yang menzalimi diri, yang setengah-setengah, atau yang sungguh-sungguh? Yang mana? Oh, pinter. Awal iman juga belum. Jadi seharusnya sebelum memilih yang nomor 3 ya awali dulu imannya. Itu menurut Al-Quran. Sudah dicatat ayat-ayatnya Bapak Ibu? Ya, periksa nanti. Wah, Saiful Karim bohong. Periksa. Bapak Ibu, saya ini terbiasa berpikir ilmiah karena saya ilmuwan, saya saintis. Jadi saintis itu selalu jujur kalau berbicara. Karena biasa saya dengan data, biasa di laboratorium. Itu membentuk sikap saya. Jadi kalau saya memahaminya begini, ya saya sampaikan begini. Tidak ada yang direkayasa. Nah sekarang ini kan ada penelitian. Manusia di dunia ini Bapak Ibu sekarang sedang hidup di dunia simulasi. Tidak hidup di dunia
realitas, tapi reality show. Semua sedang pencitraan. Coba, yang pesek pun gara-gara AI. Minta sama AI, tolong dirubah wajah saya supaya mancung. Iguku tak AI. Mancung. Langsung disebarkan ke seantero dunia. Itu simulasi itu. Ya. Gak apa-apa lah yang kayak gitu. Tapi iman jangan disimulasi Bapak Ibu. Iman itu harus yang sebenarnya. Jangan hidup di keyakinan yang simulatif. Harus di keyakinan yang objektif. Ya, kan sekarang mah semua juga bisa diedit ya. Betul Bapak Ibu? Iya. Saya lihat hotel bagus banget sama istri saya. Begitu nyampe di sana, waduh, beda dengan yang digambar. Itu ya. Iya. Mau honeymoon nggak jadi. Banyak apa? Ramat lanca. Apa Kang Yudi ramat lanca itu? Sarang laba-laba. Bau apek. Ya semua bisa dibuat simulasinya sekarang. Yuk Bapak Ibu, nggak apa-apalah kita hidup di dunia pencitraan, tetapi khusus mengenai iman, tidak boleh pencitraan. Jangan bohongi dirimu sendiri. Oke? Nah, pilih yang mana? Yang kembali zolim, pertengahan, atau yang sungguh-sungguh? Oh, yes, tapi awali dulu dengan iman. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya. Di Quran ada ayat yang keren banget. Ini surat Al-Maidah, surat 5 ayat yang kelima. Ini takut gak percaya, saya bacakan bahasa Arabnya. Wa may yakfur bil iman faqad habitat a'maluhum wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tertutup kembali setelah beriman, setelah terbuka, maka hapuslah amalannya dan di hari kemudian dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini kira-kira yang dolimul li nafsi tadi itu, ya. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, ya. Yang sudah mengalui iman aja bisa tertutup lagi. Ya kumaha ya cari tanah ya yang mengaku beriman. Makanya nanti dengarkan kajian saya khusus ada 3 surah terakhir di YouTube. 3 surah terakhir. Saya membahas Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Biar saya tidak usah membahas lagi di sini, ya. Jadi di situ kan ada Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ini apa urusannya berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh? Karena subuh itu Bapak Ibu adalah transisi dari gelap menuju terang. Bisa sadar terus, bisa tidur lagi. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan subuh? Karena subuh ini etape yang sangat berbahaya bagi mereka yang mengawali iman. Bagi yang aku beriman, gak bahaya. Bagi yang mengaku beriman, gak bahaya. Bapak Ibu, yang berbahaya itu orang yang mengawali iman, kemudian dia mundur lagi ke belakang. Yang bahaya. Makanya sampai bersumpah demi subuh. Nanti subuh ya? Subuh itu adalah transisi. Nih kayak Bapak Ibu nih, udah dapat terbuka nih pikirannya. Setelah dapat kajian seperti ini, udah sadar, oh ternyata saya baru ngaku beriman, belum mengawali. Sadar itu? Nah, berikutnya gaul lagi. Dengan siapa tadi teh? Kurang mana ya teh si setan teh? Oh itu mah bohong. Itu gak bener itu. Itu. Kita mah ngikutin yang diajarkan para leluhur aja. Nah itu diceritakan juga di Quran tuh. Ya. Dialog-dialog seperti itu. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nih Bapak Ibu. 1 berlindung kepada subuh. 2 berlindung kepada kejahatan dari ciptaan. Ya. Yang ketiga, berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Bapak Ibu. Orang jahat itu enggak berbahaya kalau kita tidak melawan dengan kejahatan. Tapi kalau orang jahat dilawan dengan kejahatan, kita juga menciptakan kelam, menciptakan malam. Makanya tidak ada satu-satunya cara untuk meruntuhkan kebencian kecuali dengan cinta kasih. Itu yang diajarkan oleh para rasul, para nabi. Yang sekarang sudah hilang ajaran ini. Karena kita sekarang ini, kalau orang jahat, kita pun ikut berbuat jahat. Inilah yang dikatakan wa min syarri ghasikin idza waqab. Berlindung dari apa? Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya apa? Coba kalau ada kejahatan, ada kegelapan, jangan tambah kegelapan baru dengan kita memasukkannya. Kalau ada orang yang ngajak ngomongin orang lain, udah jangan diaminin, tinggalkan. Kita mau ada orang yang ngomongin orang lain, langsung nimbrung, nya, gitu pisan. Ini wa min syarri ghasikin idza waqab tuh ini, ya. Menambah kegelapan malam. Wa min syarri nafasat fil 'uqad, dari kejahatan tukang sihir yang suka meniup ikatan. Sudah tahu tukang sihir?
Tukang sihir itu orang yang selalu menolak kenyataan hidup. Begitu ada kejadian, dia tidak terima. Begitu ada kejadian, seharusnya bukan begini. Tukang sihir. Jadi tukang sihir itu orang yang suka menolak kenyataan hidup, selalu memikirkan yang tidak ada. Tukang sihir tidak bisa menerima apa adanya, selalu ingin mengendalikan, selalu ingin mengontrol. Itulah tukang sihir. Setelah saya bahas seperti ini, Bapak Ibu terkejut. Oh, geningan tukang sihir teh araya di dia. Betul nggak? Jika kieu banget. Karena selama ini begitu lo tukang sihir, oh itu dukun. Karena ngajinya nggak beres, selalu keluar. Ingat sekali lagi, tukang sihir itu adalah mereka yang tidak bisa menerima kenyataan hidup. Selalu protes, selalu mengeluh, selalu menolak, selalu percaya pada pikiran palsunya, tapi tidak percaya pada kebijaksanaan Allah. Itu tukang sihir. Selalu ngungkit-ngungkit masa lalu, pada udah lewat, tukang sihir. Selalu memikirkan masa depan yang belum tiba, tukang sihir. Tidak mau disebut tukang sihir? Yuk, hiduplah di sini, saat ini, sekarang. Terima semua apa adanya. Yes, itu namanya bebas dari sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Bapak Ibu, pendengki itu tidak berbahaya, tetapi dia menjadi sangat berbahaya kalau dia mengoperasikan kedengkiannya. Contoh gini, si pendengki, dia punya murid. Dia mengoperasikan kedengkiannya. Dia ajak semua murid-muridnya supaya ikut mendengki. Itu yang berbahaya. Makanya si pendengki ini tidak berbahaya sebetulnya kalau dia tidak mengoperasikan kedengkiannya. Bapak Ibu, kita tidak akan jadi manusia kalau tidak melampaui Al-Falaq. Makanya puncak terakhir Quran apa? An-Nas. Makanya lewati Al-Ikhlas, Al-Falaq, baru An-Nas. Tapi sebelum Al-Ikhlas ada lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah. Aduh, mani atoh sugan teh mati Al-Ikhlas kan itu. Betul? Mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, terus ke sana. Baru An-Nas. Coba Bapak Ibu, sudah sampai mana dari 114 surat itu? Oke. Sudah saya jelaskan panjang lebar, 3 fase keimanan. 1 fase mengaku beriman. 2 fase mengawali iman. 3 fase setelah mengawali iman. Pasca awal beriman. Bisa jadi dolimun li nafsi, bisa jadi al-muqtasid, bisa jadi sabikun bil khairat biiznillah. Saya cuma bisa berdoa. Saya yakin Bapak Ibu yang punya keinginan untuk berubah pasti akan sampai di fase yang ketiga. Yang jujur pada dirinya sendiri akan sampai di situ. Dan mengubah nasib adalah mengubah diri kita ke dalam, bukan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.